Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf dan teman saya Hafid Irfan dan Aidil Fikri. Jadi, kelompok kami akan membahas materi tentang ukuran penyimpangan data. Nilai dispersi atau nilai variasi, yaitu nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, semakin besar nilai variasi, maka akan semakin bervariasi pula data tersebut. Dengan mengetahui nilai rata-rata saja, informasi yang didapat kadang-kadang bisa salah interpretasi. Misalnya, dari dua kelompok data diketahui rata-ratanya sama. Kalau hanya dari informasi ini kita sudah menyatakan bahwa dua kelompok ini sama, mungkin saja kita bisa salah kalau tidak diketahui bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok masing-masing. Mengapa dispersi itu penting? Karena didapat info tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data. Kemudian, dapat menilai ketepatan nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Dan yang ketiga, untuk analisis melalui perhitungan statistik yang lebih mendalam. Mengapa terjadi variasi? Variasi yaitu peristiwa alamiah, dapat terjadi pada semua kejadian. Misalnya, 1. Beberapa orang analis mengukur leukosit seseorang. Hasilnya berbeda-beda. Perbedaan disebabkan variasi antar individu, yaitu variasi eksterna. Kemudian yang kedua, leukosit seseorang diukur oleh analis berkali-kali pada waktu berbeda. Hasilnya berbeda-beda. Variasi disebabkan adanya variasi intra-individu atau variasi interna. Selanjutnya, ukuran variasi atau dispersi. A. Dispersi absolut. Yang pertama ada rentang, kuartil, desil, persentil, deviasi rata-rata, deviasi standar, varians. Selanjutnya yang B, diversi relatif berupa koefisien variasi. Yang pertama rentang. Rentang ada ukuran dispersi paling sederhana. Rentang adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang telah disusun berurutan. Contoh, BB 5 orang dewasa, 48, 52, 56, 62, dan 67. Range-nya adalah 67 sampai 48 sama dengan 17 kilo. Adapun tabel distribusi berat badan mahasiswa, ini ada tabelnya di sini, bisa dilihat. Ada di kelompok 1 dan kelompok 2. Jumlah di kelompok 1 ada 582 dan di kelompok 2 ada 474. Rangernya di kelompok 1 itu ada 30, rata-ratanya 58,2. Sedangkan di kelompok 2 rangernya 30, rata-ratanya 47,4. Adapun tabel distribusi nilai ujian, bisa dilihat tabelnya di sini. Ada di kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, interpretasi tabel nilai ujian. Dilihat nilai rata-rata, kedua kelompok seolah-olah punya nilai sama. Namun range kedua ternyata berbeda kesimpulan. Yang pertama, kelompok 1 punya kepandaian merata. Kepandaiannya kelompok 2 sangat bervariasi. Deviasi, rata-rata deviasi atau mean deviation dengan MD adalah rata-rata dari sebuah perbedaan. Pengamatan dibagi banyaknya pengamatan, untuk itu diambil nilai mutlak, yaitu sebagai rumus di gambar berikut. Selanjutnya contoh mean deviasi. Di situ ada tabel dengan hasil mean sama dengan 48 ditambah 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 67 sama dengan 57 kilo. Sedangkan mean deviasinya
9 ditambah 5 tambah 1 tambah 5 tambah 10 dibagi 5 sama dengan 6 kilo. 3 variasi yaitu rata-rata perbedaan antara mean dengan nilai masing-masing observasi. Situ ada rumus, contohnya V 81 ditambah 25 ditambah 1 tambah 25 tambah 100 dibagi 4 sama dengan 58. Yang keempat, standar deviasi, yaitu standar deviasi atau simpangan baku, yaitu suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Jika simpangan baku dikuadratkan sebagai varian simpangan baku untuk data sampel S varian S2, simpangan baku untuk data populasi TO atau varian TO2. Rumus S sama dengan akar V sama dengan akar S2. Contoh S sama dengan akar 58 sama dengan 7,6 kg. Sekian dari kami. Terima kasih.